selamat hari Minggu. Aku lagi lihat foto jadul aku waktu pertama kali ibadah online. Anakku, ayo bangun. Sudah mau jam 7 nih. Kamu mau ibadah online loh. Ingat peraturan 1. Sebelum ibadah, sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Oke, Mam, aku mandi. Nah, teman-teman pasti sudah berpakaian baju rapi seperti saya, kan? Nah, foto berikutnya nih. Nak, ayo segera habiskan sarapannya. Ingat peraturan kedua, dalam beribadah tidak boleh sambil makan atau minum, apalagi sambil main. Kita harus fokus dalam beribadah, ya. Oke, Ma, aku segera habiskan makanannya supaya bisa mulai ibadah. Nah, begitulah foto-foto jadulku. Sudah mau ibadah online nih. Kalian semua sudah siap kan seperti aku? Pasti sudah gak sabar juga. Jangan lupa teman-teman siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita harus fokus dalam beribadah. Fokus hanya untuk Tuhan, gak akan rugi deh teman-teman. Yuk tanpa lama lagi kita berdoa. Tuhan, pada hari Minggu ini kami akan beribadah kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami agar dapat fokus dan layak ketika mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, God bless. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Yuk semua yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada
kita siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan ini, pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini
Sebelum memulai firman, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu di kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati kami, Engkau siapkan hati kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman itu bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jalan pagi sambil berjemur biar badannya sehat. Sekalian aku mau ngecek tetangga-tetanggaku lagi ngapain aja mereka di rumah. Ini Kak Betty. Nih, Kak Betty itu suka bikin kue. Kok nggak ada harum-harum kue ya? Coba aku mau ngecek lewat jendela aja. Oh iya, aku harus syuting ayat hafalan. Bentar. Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya bisa syuting ayat hafalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Cek kamera. Rolling. Oke. Sip. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak dapat berjumpa dengan adik-adik walaupun hanya di layar TV. Adik-adik, hari ini ayat hafalannya diambil dari Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita ulang ya adik-adik. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wah, hebat semua adik-adik di tempat ini. Adik-adik, terus diulang ya adik-adik ayat hafalannya dan jangan lupa dilakukan supaya iman kita terus bertumbuh dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke adik-adik, selamat beribadah dan God bless you. A few moments later. Sekarang ke rumah Beji sama Henok. Koko ini makanannya Henok. Henok itu makanannya Koko. Kan Henok sudah dikasih di piringnya Henok. Tapi Henok mau punya Koko. Ih, mereka nggak akur, suka berantem. Aku jadi ingat, waktu itu aku pernah gak bawa bekal ke sekolah. Aku lapar. Terus mereka lewat bawa makanan. Terus nggak mau bagi aku. Aku mau catet dosanya mereka. Benji, Henok suka berantem, gak mau bagi makanan. Pelit, terutama sama aku. Nah, sekarang waktunya ke rumah Helena. Kita nunggu dia dari jendela aja. Kira-kira buku yang ini atau yang ini ya yang bagus untuk hadiah? Kayaknya yang ini deh. Tapi yang ini juga ceritanya bagus. Jadi bingung. Tuh kan benar, dia yang mencuri bukuku. Sudah 1 minggu aku cari bukuku, tidak ada. Ternyata ada di Helena. Dia mencuri bukuku. Benar sekali dugaanku. Pasti dia ngambil. Aku tulis dosa Helena. Helena mencuri bukuku.
Ini rumah tetanggaku yang terakhir, namanya Medi. Lihat dia. Ih, Medi, kok hari gini masih aja dengerin lagu yang bukan lagu gereja? Padahal dia kan setiap minggu pelayanan di ibadah online. Udah gitu, kok dia nggak baca Alkitab ya? Mendingan aku dong, setiap hari aku baca Alkitab, terus aku dengerinnya lagu gereja. Kalau gitu, aku baca dosa Medi. Medi tidak membaca Alkitab dan mendengarkan lagu-lagu yang bukan gereja. Oke, sekarang kita lihat lagi catatan dosa-dosa tetanggaku. Fili, apa yang sedang kamu lakukan? Aku lagi liatin catatan dosa-dosa tetanggaku nih. Nih, Benji dan Henok. Dia itu ternyata pelit banget, benar, suka berantem dan pelit banget. Pernah gak mau bagi aku makanan sampai aku kelaparan. Terus Helena itu ternyata yang mencuri bukuku. Lalu Medi itu tidak pernah baca Alkitab dan nggak seperti aku yang selalu rajin baca Alkitab. Mengapa kamu mencatat dan mengingat dosa mereka? Supaya aku jadi tahu kebiasaan jelek mereka dan dosa-dosa mereka. Aku tidak akan mengampuni. Bagaimana dengan kamu? Aku Tuhan, dosa-dosaku. Ya, bila kamu tidak berdosa di hadapanku, maka kamu boleh mencatat dosa teman-temanmu. Aku adalah Tuhan, hakim dari segala hakim di muka bumi ini. Aku akan menghakimi semua manusia, termasuk kamu dengan keadilan dan kebenaran. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku sadar kalau aku sangat berdosa. Bahkan aku lebih berdosa dari teman-temanku. Dan aku tidak selayaknya mencatat semua dosa-dosa dan kesalahan teman-temanku terhadap aku. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Dan aku mau mengampuni mereka karena Tuhan sudah mengampuni aku. Aku mau tunjukin sama kamu, Fili, kalau teman-teman kamu tidak seperti yang kamu pikirkan. Tapi lu mau punya koko. Ya sabar, koko kasih punya koko. Tadi pas kuenya baru matang, koko sudah makan 2 potong. Jadi ini buat kamu saja, koko sudah kenyang. Mau koko beli, koko paling gede. Terima kasih koko. Nah, udah selesai. Tinggal tulis kartu. Selamat ulang tahun Kak Fili. Semoga panjang umur. Helena berharap Kak Fili suka dengan hadiah buku ini. Oh iya, ini kan buku Kak Fili yang waktu itu nggak sengaja kebawa sama Helena. Besok setelah ibadah online, Helena kirim deh ke rumah Kak Fili. Medi, ayo mandi, udah sore nih. Oke Mami, Medi udah latihan dance untuk jingle ibadah online. Wah, Mami senang banget Medi selalu semangat dalam pelayanan. Iya dong, Medi mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus lewat talentanya Medi. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Adik-adik tadi lihat nggak? Kak Fili lagi ngapain? Hayo. Iya, Kak Fili sedang mengintip tetangga-tetangganya, kemudian mencari kesalahan mereka serta mencatatnya. Padahal apa yang Kak Fili pikirkan tentang tetangganya itu tidak benar kan?
Wah, tapi Kak Fili sudah terburu-buru menghakimi mereka tanpa melihat kejadian lengkapnya. Belum lagi Kak Fili tidak taat aturan pemerintah untuk stay at home dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Wah, saya jadi ingat nih ada satu kejadian di Alkitab yang mirip dengan peristiwa ini. Yuk kita simak bersama-sama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataannya itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat bahwa Yesus mengasihi dan mengampuni perempuan yang berdosa tersebut tanpa menghakimi ataupun mencari-cari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan Yesus pun membela perempuan tersebut dengan berkata, "Barang siapa tidak berdosa, ia boleh menjadi pelempar batu yang pertama." Pada kenyataannya, tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membenci Yesus pun menyadari akan hal ini. Dan mereka tidak bisa melempar batu karena mereka juga berdosa. Akhirnya perempuan ini pun akhirnya terbebas dari lemparan batu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat diri kita sendiri sebelum kita menunjuk kesalahan atau menuduh orang lain. Orang Farisi dan ahli Taurat dengan mudahnya mencari kesalahan perempuan tersebut, tapi mereka sendiri tidak bisa melihat loh bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Mereka juga melakukan hukum Taurat hanya supaya dihormati orang, bukan karena mereka mengasihi Allah. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu merenungkan dahulu apa yang akan kita perkatakan atau perbuat sebelum kita berkata-kata atau melakukannya. Sebagai anak Tuhan, setiap kata-kata dan perbuatan kita harus bisa menjadi teladan dan membawa berkat untuk sekeliling kita. Yesus menunjukkan kepada kita kalau kita harus bertobat dari kesalahan kita dan jangan mengulanginya lagi. Iya sih memang, sebagai manusia kita masih bisa berbuat dosa. Misalnya nih, masih bisa berbohong, masih bisa malas, dan lainnya. Tapi ketika kita menyadari kalau kita sudah berbuat dosa, kita harus cepat-cepat berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi, kalau kita masih berbuat dosa berulang-ulang kali, apalagi dengan sengaja, kita sudah menyakiti hati Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Nah,
Yang gak boleh ketinggalan juga nih adalah mengampuni orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini di Markus 11 ayat 26, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita loh. Nah, Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti teladan Yesus, yaitu mengampuni. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan menghakimi dan menyimpan kesalahan orang lain. Stop menyalahkan orang lain. Stop menunjuk kesalahan orang lain. Bahkan kita tidak perlu lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Karena selain bisa menyakiti hati orang yang kita tuduh, hubungan pertemanan dan persaudaraan kita juga bisa rusak. Bahkan kita juga jadi berdosa loh, karena kita menghakimi dan menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus saja mau mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita loh. Jadi kita juga harus mengampuni. Yang kedua, melihat diri sendiri sebelum menghakimi orang lain. Coba adik-adik perhatikan tangan kafe. Ketika kita menunjuk orang, jari telunjuk kita memang mengarah ke orang tersebut. Tetapi lihat, ketiga jari ini, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking kita mengarah ke diri kita sendiri. Adik-adik tahu nggak artinya apa? Ketika kita menunjuk kesalahan orang lain, sebenarnya kita sedang menunjuk diri kita sendiri. Kita harus introspeksi diri atau merenungkan dulu sebelumnya, apakah yang kita lakukan sudah benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita seperti orang Farisi di cerita ini, yang dengan mudahnya menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, padahal mereka sendiri tidak melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau merenungkan dulu sebelumnya dan melihat diri kita sebelum kita menghakimi orang lain ataupun berkata-kata. Apakah kata-kata kita sudah baik dan benar di hadapan Tuhan? Apakah kata-kata kita bisa memberi semangat, menguatkan, atau justru melukai orang lain? Yang ketiga, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Mari adik-adik, kita sama-sama mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan hidup taat sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat yuk kita berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan mengulanginya lagi, supaya hati Tuhan tidak sedih karena kita. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita pun harus mengampuni mereka, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Biarlah semua yang kita perkatakan dan kita perbuat boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama perkatakan ini ya. Ikuti kakak ya. Aku mau mengampuni dan mengingat kebaikan orang lain. Kita ulangi ya. Aku mau mengampuni dan mengingat kebaikan orang lain. Yes, adik-adik memang luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya pengampunan. Kak Feve berharap kita sebagai anak-anak Tuhan bisa senantiasa mengikuti teladan Yesus, yaitu mengampuni. Walaupun memang kadang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar untuk jangan menghakimi dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kami juga mau belajar untuk melihat diri kami sendiri dulu sebelum menuduh orang lain.
serta juga bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu supaya kami senantiasa bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang saatnya kita Bible Quiz. Teman-teman pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah sekarang Felicia bacakan kuisnya ya. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu toddler, little blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Simak baik-baik ya, pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, firman Tuhan hari ini bercerita tentang pentingnya A. Pengampunan, B. Persembahan. Jawaban yang benar adalah A. Pengampunan. Pertanyaan kedua, siapakah teladan pengampunan yang baik dalam cerita hari ini? A. Ahli Taurat, B. Yesus. Jawaban yang benar adalah B. Yesus. Pertanyaan ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika kamu berbuat salah? A. Minta maaf, B. Sembunyi. Jawaban yang benar adalah A. Minta maaf. Yeay! Siapa yang jawabannya benar semua? Saya! Adik-adik semua pasti hebat-hebat ya. Sekarang Felicia bacakan soal untuk kelompok kedua, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari A. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, B. Yohanes 9 ayat 2 sampai 11, C. Yohanes 7 ayat 2 sampai 11. Jawaban yang benar adalah A. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pertanyaan kedua, apa tujuan ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan berdosa kepada Yesus? A. Mencobai Yesus, B. Tidak suka padanya, C. Benci pada perempuan itu. Jawaban yang benar adalah A. Mencobai Yesus. Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan Yesus saat itu? A. Marah, B. Menghukumnya, C. Membungkuk dan menulis di tanah. Jawaban yang benar adalah C. Membungkuk dan menulis di tanah. Pertanyaan keempat, kepada wanita berdosa yang diampuninya, Yesus memberi kesempatan kepada wanita itu untuk A. Bertobat dan memperbaiki diri, B. Melapor kepada imam, C. Memberikan persembahan syukur. Jawaban yang benar adalah A. Bertobat dan memperbaiki diri. Pertanyaan kelima, orang yang mampu mengampuni adalah orang yang A. Sombong, B. Berlimpah kasih Allah, C. Marah-marah. Jawaban yang benar adalah B. Berlimpah kasih Allah. Gimana teman-teman? Bisa semua kan menjawab soalnya dengan benar? Keren! Minggu depan kita juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa belajar untuk saling mengampuni. Biar Kau berkati. Dan sekarang kami ingin berdoa untuk Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Dan kami juga berdoa agar penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya serta menterinya. Kasih kesehatan dan kekuatan supaya dapat memimpin dengan penuh hikmat. Kami juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto. Berkatilah pelayanan dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dokter, suster, dan para tim medis. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Kami juga berdoa untuk vaksin virus corona dapat digunakan untuk semua masyarakat di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah selesaikan ibadah kita, ya. Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar mengenai pentingnya mengampuni. Amin. Tadi kita sudah dengar dan kita sudah lihat kisahnya. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni wanita yang berdosa, ya. Dan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita semua. Kita harus memiliki hati yang bisa mengampuni. Ayat hafalan kita apa? Di Markus 11 ayat 26 berkata bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, Bapa kita yang di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, ya. Jadi mulai sekarang kita harus memiliki hati yang bisa mengampuni. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Anak-anak telah selesaikan ibadahnya, mereka telah belajar arti dan pentingnya dari pengampunan. Bapa, Engkau sertai mereka semua, Engkau berikan hati kepada mereka, hati yang bisa mengampuni. Dan kami percaya kehidupan mereka akan Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.